Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Para alim ulama, para kiai ingkang kita muliakan, pengurus MWC NU Kecamatan Kunjang ingkang kita muliakan, baik syuriah maupun tanfidhiyah, para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya, terutama nikmat taufik, karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa menghadiri majelis yang mulia, majelis kebaikan, majelis ketaatan, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal saleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia secara mutlak, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita hadir dalam majelis ini semata-mata mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf lillahi ta'ala di dalam masjid ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pembahasan kita pada pagi hari ini pakai bahasa Indonesia sebab live ya. Nek mboten live bahasa Jawa, live niki harus bahasa Indonesia. Sebab kalau live niki berarti se-Indonesia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita mengkaji kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Asy-Syaikh Al-Allamah Kiai Al-Hajj Ali Ma'sum. Dan pada pagi hari ini sampai pada Al-Mithalus Tsani, hal li salatil jumu'ati sunnatun qabliyatun aula. Bacanya boleh Jum'ah, boleh Jumu'ah, boleh Jumi'ah. Niku sedaya leres. Nah, kersane panjenengan boten tidak bingung. Ini Jumu'ah atau Jum'ah atau Jumi'ah, semuanya benar. Di sini diberikan harakat hal li salatil jumu'ati, apakah bagi sholat Jumat itu ada sunnah qabliyahnya atau tidak? Kenapa muncul pertanyaan ini?
Karena ada sebagian umat Islam seperti warga NU yang apabila melaksanakan sholat Jumat habis azan yang pertama atau yang kedua? Pertama dari sisi urutan. Dari sisi urutan azan yang pertama, tapi sebenarnya itu azan yang kedua. Sebab dua azan itu baru ada pada zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Azan Jumat pada masa Rasulullah 1 kali. Azan Jumat pada masa Sayyidina Abu Bakar 1 kali. Azan Jumat pada masa Sayyidina Umar bin Khattab 1 kali. Yaitu azan yang dilakukan sebelum khutbah. Itu azan yang belum ada tambahan. Baru ditambah yang kedua sebelum itu. Tapi dari sisi urutan itu yang pertama. Dari sisi urutannya. Nah, setelah itu biasanya kita melaksanakan sholat qabliyah Jum'ah. Itu warga NU biasanya kayak begitu. Mungkin ibu-ibu belum tahu karena nggak sholat Jumat. Tetapi ada warga lain seperti Muhammadiyah, itu nggak ada sholat qabliyah Jumat. Nah, yang ada ya tahiyatul masjid, kemudian azan pun cuman sekali, kemudian langsung khutbah dan sholat Jumat tanpa ada sholat qabliyah Jumat. Sehingga di sini ditanyakan, hal li sholatil jumu'ati sunnatun qabliyatun aula? Apakah sholat Jumat itu ada sunnah qabliyahnya atau enggak? Itu pertanyaannya. Jenengan sing jawab mesti ada, langsung begitu. Tetapi kan enggak cukup kita hanya mengatakan ada, tetapi harus ada dalilnya. Nah, di sini akan dijelaskan masalah dalil dan agar kita bisa mensikapi permasalahan ini dengan benar. Qala al-muallif wa hadha aidan min al-masaili al-far'iyyati al-ijtihadiyyati allati la yanbaghi tabadulul inkari fiha. Ini penting. Dan ini juga termasuk permasalahan furu', permasalahan cabang yang ijtihadiyah, yang tidak seyogianya saling ada pengingkaran dalam masalah ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, permasalahan sholat qabliyah Jumat adalah permasalahan far'iyah ijtihadiyah, bukan permasalahan usuliyah, bukan permasalahan yang usul yang merupakan dasar dalam agama, tetapi permasalahan cabang dalam ajaran-ajaran agama. Karena ajaran-ajaran agama itu ada dua. Ada yang usuliyah, ada yang furu'iyah. Baik itu dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan fikih, maupun dalam permasalahan akhlak. Ada yang usul, ada yang furu'. Kalau permasalahannya itu dalam permasalahan yang furu', maka enggak boleh beda. Maka tidak boleh beda. Kalau ada yang beda, berarti yang membedainya itu menyimpang, tidak benar. Sakit dipahami? Itu kalau dalam masalah usul. Tetapi kalau dalam masalah furu', maka di sini dimungkinkan adanya
perbedaan pendapat di antara para ulama. Dimungkinkan ada khilafiyah, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini kalau dalam permasalahan furu'. Permasalahan-permasalahan yang bersifat usul itu adalah permasalahan-permasalahan agama, ajaran-ajaran agama yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis yang qat'iyud dilalah. Kalau akidah yang muhkamat. Kalau dalam permasalahan-permasalahan fikih biasa dengan sebutan qat'iyud dilalah. Kula ulangi malih, mungkin kurang paham. Permasalahan-permasalahan yang usuliyah itu adalah permasalahan-permasalahan agama, ajaran-ajaran agama yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis yang bersifat qat'iyud dilalah, yang petunjuknya itu sudah pasti. Maka permasalahan ini namanya usul, permasalahan yang usuliyah. Misalnya sholat 5 waktu itu wajib, berzina itu haram, minum khamr itu haram, riba itu haram. Ini namanya masalah yang bukan ijtihadiyah, bukan, tetapi permasalahan usuliyah. Kalau ada seseorang mengatakan sholat 5 waktu itu gak wajib, menyimpang nama badan, menyimpang, dia menyimpang dari kebenaran. Kalau ada seseorang mengatakan zina itu halal, bisa dibenarkan atau tidak? Gak bisa dibenarkan, jelas menyimpang, jelas sesat. Kalau ada seseorang mengatakan riba itu boleh halal, maka ini jelas menyimpang. Kenapa? Karena permasalahan-permasalahan ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran secara pasti dalam nas atau dalam ayat dan hadis yang qat'iyud dilalah, petunjuknya itu sudah pasti. Dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus shalah, sudah pasti, sudah jelas. Dalam hadis disebutkan khamsu shalawatin katabahunna 'alal ibad, 5 salat yang telah Allah wajibkan kepada para hamba. Sudah sangat jelas dalam Al-Quran, sudah sangat jelas di dalam hadis. Ahallallahul bai'a wa harramar riba wa harramar riba. Sudah jelas tertulis dalam Al-Quran bahwasanya riba itu haram. Maka nggak boleh ada yang ngomong kemudian ini nggak haram. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian berzina. Sudah jelas di sini bahwa zina itu haram. Maka nggak boleh ada yang bilang itu halal. Ini namanya masalah yang usuliyah. Tapi ada permasalahan-permasalahan yang furu'iyah ijtihadiyah. Permasalahan cabang agama yang permasalahan itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis yang qat'iyud dilalah, tetapi dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang dhanniyud dilalah. Dhanniyud dilalah itu petunjuknya masih belum pasti, masih mungkin begini, mungkin begini. Nah, jadi masih ada kemungkinan beda pendapat. Yang sering dicontohkan kalau dalam usul fiqih itu firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Thalathata quru, quru jamak dari Qur'an. Apa maknanya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab? Apa maknanya Qur'an? Ternyata dalam bahasa Arab maknanya ada 2. Yang pertama haid,
yang kedua adalah suci. Suci dan haid. Dari asalnya sana dalam bahasa Arab memang maknanya dua. Ini nggak mungkin nggak ada beda pendapat. Nah, maka sebagian ulama mengatakan salah satu quru 3 kali suci. Sebagian ulama mengatakan salah satu quru 3 kali haid. Nah, beda pendapat. Ini yang disebut dengan masalah far'iyah ijtihadiyah. Kalau permasalahan itu dikatakan permasalahan far'iyah ijtihadiyah, berarti dimungkinkan ada perbedaan pendapat. Jika dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, maka yang berbeda dengan kita itu kita salahkan atau enggak? Kita salahkan apa enggak? Enggak perlu kita saling menyalah-nyalahkan dalam permasalahan far'iyah ijtihadiyah. Kita kembali ke kitab. Beliau mu'allif rahimahullah mengatakan permasalahan sholat sunnah qabliyah Jumat itu adalah permasalahan far'iyah ijtihadiyah. Berarti di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan ada sholat sunnah qabliyah Jumat, sebagian yang lain mengatakan enggak ada sholat sunnah qabliyah Jumat. Karena permasalahan ini permasalahan ijtihadiyah, maka la yambaghi tabadulul ingkari fihi. Maka enggak boleh kita saling mengingkari. Oh kamu salah, oh kamu benar, oh kamu salah, oh kamu benar. Saya yang benar, kamu salah. Mereka juga bilang kami yang benar, kamu salah. Yang seperti itu nggak boleh dilakukan. Ini harus ada toleransi, harus ada toleransi di antara kita yang melaksanakan sholat qabliyah Jumat dan mereka yang tidak melaksanakan qabliyah Jumat. Yang merasa paling benar, yang lain salah, itu sikap yang tidak dibenarkan dalam permasalahan yang seperti ini. Saya ulangi lagi, sikap bahwa dia merasa benar yang lain salah dalam permasalahan ini itu tidak seyogyanya dilakukan. Sebab ada yang kayak begini, saling menyalahkan satu dengan yang lain dalam permasalahan furu'iyah. Beda kalau dalam permasalahan dasar akidah. Kalau permasalahannya dasar akidah, misalnya ahlus sunnah wal jamaah dengan wahabi, jangan segan-segan mengatakan wahabi itu sesat. Jangan segan-segan mengatakan Hizbut Tahrir itu sesat. Jangan segan-segan mengatakan bahwa misalnya Ahmadiyah itu sesat, karena perbedaan kita dengan mereka itu dalam masalah usuliyah, bukan dalam permasalahan far'iyah ijtihadiyah. Saged dipahami ya. Kita harus membedakan, kita harus bisa membedakan antara dua jenis ajaran dalam Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dalam masalah sholat sunnah qabliyah Jumat, maka kita toleran terhadap mereka yang tidak melakukannya. Kalau kamu meyakini nggak ada, ya silahkan. Tapi kami meyakini bahwasanya ada sholat sunnah qabliyah Jumat. Maka kami melakukannya. Kalau kalian tidak melakukannya, itu juga tidak mengapa. Apalagi jenengan nggih kathah
sing boten melakukannya meskipun meyakini bahwa itu ada. Sebab napa? Dukine pun khutbah, dukine pun khutbah, akhirnya boten salat qabliyah Jumat. Meskipun sebenarnya kalau kita datang di waktu khutbah, ya kita lakukan dulu salat sunnah qabliyah Jumat. Bisa tahiyatul masjid atau salat qabliyah Jumat itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Meskipun disarankan untuk salatnya itu bukan salat yang panjang, tetapi salat yang pendek. Salat pendek itu maksudnya yang enggak baca surat Al-Baqarah, misalnya salat sunnah terus baca surat Al-Baqarah. Maka khutbahnya selesai jenengan belum selesai salat qabliyah. Tapi bukan berarti 2 rakaat misalnya yang ringan itu kemudian salatnya tanpa tumakninah. Sebab sebagian memahami salat 2 rakaat qabliyah yang pendek akhirnya baca Fatihahnya pun enggak lengkap, rukuknya enggak sempurna, sujudnya enggak sempurna. Yang dimaksud tidak seperti itu, tetapi tetap lengkap dengan tumakninah dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Amma Syafi'iyatu faqalu na'am lil jumu'ati sunnatun qabliyatun kadzuhri li hadisin fiha. Sedangkan para ulama yang bermadzhab Syafi'i, mereka mengatakan ya. Pertanyaannya kan apakah ada? Ya, ada. Para ulama Syafi'iyah mengatakan ada salat sunnah qabliyah. Kadzuhri, sebagaimana dalam salat zuhur, li haditsin fiha, berdasarkan hadis tentang tentang hal itu. Artinya tentang adanya salat sunnah qabliyah Jum'ah. Salat Jum'ah itu sebagai pengganti dari salat zuhur. Maka sebagaimana dalam salat zuhur itu ada salat qabliyah zuhur, dalam salat Jumat itu juga ada salat qabliyah Jumat. Ziyadatun minal faqir, tambahan dari al-faqir. Kalau tambahan dari al-faqir berarti di sini bukan dari Kiai Ali Maksum, tetapi dari Al-Hajj Ahmad Subeki Mashhadi. Ini yang beliau mengatakan dalam kitab ini beliau nambah-nambah. Ada beberapa tambahan dari beliau, tetapi dengan seizin Kiai Ali Maksum. Panjenengan tepang Kiai Ali Maksum ya. Kiai Ali Maksum itu salah satu Rais Am PBNU pada masanya, setelah Mbah Bisri Samsuri, kemudian Kiai Ali Maksum. Itu salah satu Rais Am PBNU. Oh ya, sebelumnya sekarang kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu untuk Romo Kiai Haji Ali Yafi yang pada hari ini wafat. Beliau juga Rais Am PBNU. Mari kita baca suratul Fatihah untuk beliau. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Asy-Syafi'iyah, para ulama mazhab Syafi'i, mereka mengatakan ada salat qabliyah Jumat itu ada. Kalau mazhab lain ada yang mengatakan enggak ada. Kalau mazhab Syafi'i itu mengatakan salat sunnah qabliyah itu ada. Kok bisa beda pendapat di antara para ulama itu? Kenapa?
Penyebabnya macam-macam. Yang pertama yang tadi, karena dalilnya dalam Quran hadis itu gak qat'i, zonni, bisa dimaknai ke sana, bisa dimaknai ke sini. Memang kedua-duanya itu mungkin untuk dimaknai dengan berbagai macam makna. Yang pertama. Yang kedua, berbeda dalam penilaian hadis. Karena di sini nanti akan kita sebutkan hadis-hadis yang mengatakan ada sholat sunnah qabliyah. Tetapi kenapa ada yang mengatakan nggak ada, padahal hadisnya ada? Itu penyebabnya apa? Padahal kan semua umat Islam pasti mempercayai hadis. Kalau hadis itu benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabit, maka itu pasti benar. Dan semestinya umat Islam itu mengambil dalil dari hadis tersebut tanpa mengatakan ini benar atau salah. Karena setiap yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti benar. Yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti benar, nggak ada yang salah. Tapi kenapa sebagian ulama mengatakan yang nanti ini disebut ada hadis ini, hadis ini, hadis ini. Meskipun begitu ternyata ada yang nggak pakai hadis ini, tetapi pakai hadis yang lain. Itu karena perbedaan pendapat dalam menilai sebuah hadis. Ada sebagian mengatakan oh hadis ini dhaif, tidak usah kita pakai hadis yang lain. Ada yang mengatakan hadis ini enggak sabit, enggak ada dari Rasulullah. Yang satu mengatakan ini dhaif, yang satu mengatakan ini sahih. Akhirnya yang satu pakai hadis itu, yang satu enggak pakai hadis itu. Itulah yang melatar belakangi kenapa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan perbedaan pendapat di antara para ulama mujtahid itu merupakan rahmah bagi umat Islam karena kita bisa memilih di antara pendapat-pendapat tersebut. Hadirin kita lanjutkan. Ziyadatun minal fakir. Ini tambahan dari Kiai Masyhadi. Wali khabari muslimin, berdasarkan hadis Muslim, idza shalla ahadukum al-jumu'ata falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Apabila salah seorang di antara kalian itu sholat Jumu'ah, maka hendaknya dia sholat sebelumnya berapa rakaat? Berapa rakaat? 4 rakaat. Jenengan pinten rakaat? 2 rakaat. Kebanyakan kita itu sholat 2 rakaat. Padahal hadisnya mengatakan arba'an. Sholat sunnah qabliyah Jumat itu 4 rakaat. Wa ba'daha arba'an, dan setelah Jumat itu juga 4 rakaat. Hadisnya sangat jelas, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila salah seorang kalian melaksanakan sholat, maka sholat Jumat hendaknya dia melakukan sholat sunnah qabliyah 4 rakaat dan sholat sunnah ba'diyah 4 rakaat. Hadis rawahu Muslim. Wali khabari Tirmidzi anna Ibnu Mas'udin kana yusalli qabla al-jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Dan berdasarkan hadis Tirmidzi bahwasanya Ibnu Mas'ud yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud kana yusalli qabla al-jumu'ah, beliau melakukan sholat Jumat sebelum sholat Jumat 4 rakaat dan setelah sholat Jumat 4 rakaat. Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Jadi para sahabat itu ada yang dikenal dengan Al-Abadilah, yaitu yang namanya Abdullah
Kemudian biasanya dalam penyebutannya dalam periwayatan hadis itu langsung disingkat dengan nama Ibnu Mas'ud. Namanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas itu Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Umar itu adalah Abdullah Ibnu Umar. Itu singkatan, namanya Al-Abadilah, yaitu para perawi hadis yang namanya Abdullah. Maka ketika disebut Ibnu Umar, maksudnya Abdullah Ibnu Umar. Meskipun Ibnu Umar itu bukan hanya satu, anaknya Umar bukan hanya satu, tapi kalau disebut Ibnu Umar, maka yang disebut adalah Abdullah Ibnu Umar. Ibnu Abbas, anaknya Ibnu Abbas artinya apa? Artinya anak laki-lakinya Ibnu Abbas. Anak laki-lakinya Ibnu Abbas apa cuma satu? Enggak, anaknya banyak. Ada sekitar 7 orang. Tetapi ketika disebut Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah anak Al-Abbas yang namanya Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud, anak laki-lakinya Mas'ud. Mas'ud bukan hanya punya anak satu, tetapi ketika disebut Ibnu Mas'ud, maka yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Ini tentang istilah. Disebutkan dalam hadis Tirmidzi bahwa Ibnu Mas'ud itu sholat sebelum Jumat, sholat Jumat itu 4 rakaat, berarti qabliyah Jumat. Dan melakukan sholat setelah Jumat 4 rakaat, berarti qabliyah Jumat. Siapa yang melakukannya? Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Berarti hadis ini namanya hadis mauquf. Hadis itu ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Yang diceritakan dalam hadis ini perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat? Perbuatan sahabat. Kalau hadis yang pertama Sahih Muslim itu adalah perkataan Nabi. Kalau hadis yang kedua yang rawahu Tirmidzi itu menceritakan perbuatan Abdullah Ibnu Mas'ud. Bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud itu melaksanakan sholat sunnah qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat masing-masing 4 rakaat. Dan hadis yang seperti ini namanya hadis mauquf. Dalam mustalahul hadis Al-Baiquniyah disebutkan wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Kalau yang mauquf itu ma udhifa ila sahabah, yang disandarkan kepada para sahabat, itu namanya mauquf. Wa dzahiru annahu bitauqifin minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang zahir bahwa apa yang dilaksanakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud itu adalah dengan ketentuan dari Nabi. Karena nggak mungkin seorang Abdullah Ibnu Mas'ud itu ngarang-ngarang sendiri. Beliau melaksanakan sholat sunnah qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat itu mesti mengikuti Nabi. Karena Abdullah Ibnu Mas'ud seorang sahabat, dan permasalahan ini bukan permasalahan yang bisa dikarang-karang. Ketika Abdullah Ibnu Mas'ud melakukannya, maka berarti dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tetap ini disebut sebagai hadis. Praktek yang dilakukan oleh sahabat dalam ibadah itu adalah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bajuri. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Qala Syekh wa Ali Ma'sum rahimahullah, qala al-Qurdi ala ba fadal fi babi salatil jumu'ati.
Wa aqwa ma yutamassaku bihi fi masyru'iyyati rak'ataini qabla al-jumu'ati ma sahhahahu Ibnu Hibban min hadithi Abdullah bin Zubair marfu'an ma min salatin illa wa baina yadayha rak'atani qalahu fi Fathil Bari. Syekh Ali Maksum, pengarang kitab ini rahimahullah, mengatakan Al-Qurdi ala bafadal dalam bab sholatil jumu'ah mengatakan dalil yang paling kuat yang bisa dipegangi tentang disyariatkannya sholat 2 rakaat sebelum Jum'ah adalah hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abdullah bin Zubair marfu'an. Marfu' artinya hadis itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dikatakan qala Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Ma min salatin illa wa baina yadayha rak'atani." Tidak ada salat kecuali di depannya itu ada dua salat sunnah 2 rakaat. Qalahu fi Fathil Bari. Semua salat yang 5 waktu itu semuanya di depannya itu pasti ada salat qabliyahnya minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Tadi mengatakan 4, ada yang ini 2. Artinya bisa 2, bisa 4. Kalau panjenengan menginginkan sempurna, laksanakan 4 rakaat. Jika jenengan males atau panjenengan misalnya ingin 2, maka laksanakan 2. Bisa 2, bisa 4. Nah, karena hadisnya ada yang menyebut 4, ada yang menyebut 2. Dalam hadis yang ini disebutkan bahwa sholat yang 5 waktu ini semua di depannya ada sholat qobliyahnya 2 rakaat. Sebelum berarti qobliyah zuhur ada, qobliyah asar ada, qobliyah maghrib ada, qobliyah isya ada, qobliyah subuh ada. Semuanya ada qobliyahnya. Termasuk maghrib ada qobliyahnya, karena ada sebagian yang salah paham maghrib hanya ba'diyah. Maghrib juga ada qobliyahnya. Jadi semua sholat yang 5 waktu itu semuanya ada qobliyahnya, sholat sunnah qobliyahnya. Sedangkan ba'diyah itu ada yang nggak ada. Sholat subuh nggak ada ba'diyahnya, sholat asar nggak ada ba'diyahnya. Tapi kalau misalnya seseorang tidak sempat melakukan sholat qobliyah subuh, maka dia bisa melakukannya setelah sholat subuh. Nah, ini mungkin yang jarang didengar, penjelasan yang jarang untuk didengar. Misalnya, seseorang bangunnya terlambat, tiba-tiba masjid sudah iqamah, sehingga dia langsung wudhu buru-buru. Buru-buru, biasanya dia sholat qobliyah subuh, ini dia tidak sempat untuk melakukannya sebelum subuh, maka dia datang langsung ikut sholat jamaah. Setelah itu dia boleh untuk melakukan sholat qobliyah subuh. Diperbolehkan, tidak diharamkan dia untuk melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, meskipun letaknya setelah, tetapi itu adalah sholat qobliyah subuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis yang paling kuat dikatakan oleh Syekh Ali Maksum, hadis yang paling kuat yang bisa dibuat pegangan tentang adanya sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah qobliyah Jumat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min sholatin illa wa baina yadaiha rak'atani." Tidak ada satu sholat pun, berarti semuanya
Nah, tidak ada satu sholat pun kecuali di depannya illa wa baina yadaiha. Baina yadaiha itu artinya amama, kecuali di depannya, di depan sholat itu ada 2 rakaat sholat sunnah. Berarti semuanya ada qabliyahnya. Sedangkan kita mengetahui bahwa sholat Jumat adalah pengganti dari sholat zuhur, maka berarti dalam sholat Jumat pun itu ada sholat qabliyahnya. Tapi ini mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang kita ikuti. Kalau nanti kita mengkaji mazhab yang lain, maka dikatakan tidak ada. Ada yang mengatakan nggak ada. Ketika itu kita juga akan disuguhi oleh dalil-dalil hadis oleh mereka. Karena kalau yang berbeda pendapat itu ulama, itu mesti punya dalil. Kalau yang beda pendapat kita, pokoknya kadang nggak ada dalilnya. Nah, kadang nggak ada dalilnya, pokoknya begini. Kalau nggak begini enggak dan sebagainya. Tapi kalau yang berbeda pendapat itu Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Malik, pasti masing-masing itu memiliki dalil. Dan kalau kita pelajari, semuanya itu masuk akal. Oh iya ya, kalau kita baca sebelah begini, mazhab Syafi'i, kita akan mengatakan oh iya ya, pas betul itu ya, hadisnya pas betul, pas luar biasa. Tapi nanti kita mengkaji mazhab Hanafi misalnya, kita juga akan geleng kepala. Oh, benar juga ya. Nah, kenapa? Karena memang itu pendapat ulama. Kalau ulama berpendapat pasti punya dalil, baik nakli maupun akli, dan uraiannya itu sangat mudah. Panjenengan kalau mempelajari muqaranah al-madzahib, perbandingan mazhab, maka kita akan mengetahui luar biasa. Semua para ulama mujtahid itu memang luar biasa, gak asal ngomong, tetapi semuanya memiliki dasar. Nah, ketika mereka membantah misalnya ini ada hadis ini, bagaimana kalau menurut pendapat mazhab yang lain? Pasti ada penjelasan dari hadis yang seperti ini. Nah, karena itulah maka kalau seorang mujtahid itu berijtihad, maka mereka hasil ijtihadnya tentu saja bisa benar bisa salah. Karena nggak mungkin dua hal yang bertentangan benar semua. Ada yang benar, ada yang salah. Tetapi mujtahidnya ketika dia berijtihad, jika ijtihadnya itu benar, dia mendapatkan 2 pahala. Jika ijtihadnya itu salah, maka dia dapat 1 pahala. Tapi ini berlaku bagi siapa? Bagi mujtahid. Nah, bagi mujtahid. Ini penting sekali saya ingatkan. Karena sering di antara kita itu mengaku berijtihad. Ini ijtihad saya kok. Kalau salah ya saya dapat 1 pahala. Nah, itu enggak. Kalau kamu itu ngawur. Nah, namanya ngawur, bukan berijtihad. Karena yang boleh berijtihad itu adalah orang yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad. Kalau orang seperti kita bukan mujtahid sama sekali, bahkan 1 syarat sebagai mujtahid pun tidak bisa kita penuhi, maka jangan bilang saya berijtihad. Dan jangan berani untuk melakukan ijtihad, karena ijtihad yang kita lakukan itu tidak sah. Dan itu kita akan mendapatkan dosa, karena kita akan berkata tentang agama berdasarkan ra'yun. Dan itu sangat berbahaya sekali. Karena banyak sekali kita mendengar sebagian tokoh itu mengatakan begini, itu ijtihad saya, kalaupun salah saya dapat 1 pahala. Pahala dari mana? Nabi, konteksnya Nabi berbicara atau bersabda bahwa seseorang berijtihad itu jika salah dapat 1 pahala, jika benar 2. Itu adalah konteksnya jika dilakukan oleh seorang mujtahid, bukan orang yang bukan
mencapai derajat mujtahid. Ini harus berhati-hati. Sebab di masyarakat banyak kita mendengar orang yang sok berijtihad. Nah, hadis sangat jelas, hadis sahih yang mensahihkan adalah Ibnu Hibban, mengatakan bahwa setiap sholat itu pasti ada qobliyahnya. Ziyadatun minal faqir wa fi fathil wahab juz awal sahifah sittah wa khamsin khabaru syaikhaini baina kulli adzanaini sholatun. Ini hadisnya. Ini hadis ditambahi oleh Kiai Masyhadi dalam kitab Fathul Wahab juz pertama halaman 56. Mungkin jenengan padosi teng griya teng kitab Fathul Wahab halaman 56. Tapi kalau enggak ada, kalau panjenengan enggak menemukan, jangan bilang enggak ada, cari lagi. Sebab kadang cetakannya berbeda, beda halamannya, ya, beda halamannya. Khabaru syaikhaini. Khabaru syaikhaini ini berarti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, maka ini hadisnya sahih dengan derajat tertinggi. Dengan derajat tertinggi. Karena hadis sahih itu yang paling kuat, yang paling tinggi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di bawahnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Setelah itu yang nomor 3 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Yang berikutnya yang diriwayatkan oleh selain Imam Bukhari dan Muslim tapi mengikuti syarat Bukhari dan Muslim. Berikutnya yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim tapi ikut syaratnya Imam Bukhari. Berikutnya yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim ikut syarat Imam Muslim. Itu urutan. Urutannya dalam untuk apa namanya? Penentuan tingkatan kekuatan kesahihan sebuah hadis. Dan hadis yang kita baca yang terakhir ini yang disebutkan dalam kitab Fathul Wahab itu adalah hadis rawahu syaikhani. Artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berarti tingkat kesahihannya itu paling tinggi. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Beliau mengatakan baina kulli adzanaini salatun. Antara setiap dua azan itu ada salat. Dua azan itu apa maksudnya? Yaitu azan dan iqamah. Azanani artinya apa? Azan dan iqamah. Dalam bahasa Arab itu sering disebut seperti itu. Misalnya kita menyebut qamaroni. Nah, qamaroni maksudnya adalah matahari dan bulan. Nah, azanani maksudnya adalah azan dan iqamah. Nah, baina kulli azanaini salatun. Di antara azan dan iqamah itu ada salat. Berarti salat apa? Qabliyah. Nah, dalam salat 5 waktu ada azannya, ada iqamahnya. Di antara azan dan iqamah itu ada salat, yaitu salat qabliyah. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Itu ada seluruhnya, seluruh salat. Memperkuat hadis yang sebelumnya yang tadi yang mengatakan ma min salatin illa wa baina yadaiha rak'atani. Sama pengertiannya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Thumma qala syaikhu wa qala al-Qurdi aidan. Asy-Syaikh Ali Maksum.
Syekh Ali Maksum. Qala al-Qurdi aidan wa ra'aitu naqlan an syarhil mishkati li Mulla Ali al-Qari ma nassuhu wa qad jaa'a bi sanadin jayyidin kama qalahu al-Iraqi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qablaha arba'an. Niki sebenarnya sedaya apa? Memperkuat hadis-hadis yang tadi, meskipun sudah kuat ya, sudah sangat kuat sekali, tetapi ini untuk memperkuat lagi. Syekh Ali Maksum menukil dari Al-Qurdi bahwasanya beliau mengatakan, saya melihat ada nakal dari syarah Al-Mishkat Mulla Ali Al-Qari mengatakan ada hadis dengan sanad yang jayyid, artinya sanadnya kuat, sanadnya sahih, sebagaimana dikatakan oleh Al-Iraqi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sebelum Jumat 4 rakaat, seperti hadis yang pertama yang Nabi memerintahkan kita untuk sholat qabliyah Jumat 4 rakaat. Wa fi Sunan Tirmidzi li Ahmad Syakir fi babi ma jaa ma yuqra'u bihi fi salati subhi yaumal jumu'ati ma nassuhu kana Ibnu Umar yutilu salata qabla al-jumu'ati wa yusalli ba'daha rak'ataini fi baitihi wa yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Dalam Sunan At-Tirmidzi karya Ahmad Syakir dalam bab maja'a ma yuqra'u bihi fi salati subhi pada hari Jumat, nasnya mengatakan bahwa Ibnu Umar, sinten wau Ibnu Umar? Abdullah Ibnu Umar. Yutilu shalah, beliau memperpanjang salat sebelum Jumat. Wa yusalli ba'daha rak'ataini, dan Ibnu Umar itu juga salat setelahnya 2 rakaat. Fi baitihi, di rumahnya. Wa yuhadditsu, dan beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu melakukan hal itu. Jadi sudah ada 2 sahabat yang mempraktekkan sholat itu, yang diterangkan di sini maksudnya. Pertama niko sinten Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud sholat qabliyah Jumat 4 rakaat. Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar juga melakukan sholat qabliyah Jumat 4 rakaat, dan beliau mengatakan dulu sholat seperti ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Nah, maka di sini sudah clear ya, sampun jelas bahwa Rasulullah melakukan sholat Jumat, sholat qabliyah Jumat. Rasulullah memerintahkan kita untuk melakukan sholat sunnah qabliyah Jumat. Ibnu Mas'ud melakukannya, Ibnu Umar juga melakukannya. Nah, maka di sini dalil yang sudah sangat jelas tentang kesunahan sholat sunnah qabliyah. Kalau ada seseorang kemudian menyalahkan praktek sholat sunnah qabliyah Jumat, maka orang yang menyalahkan ini yang salah. Orang yang menyalahkan ini yang salah. Kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah Jumat, tapi kita tidak menyalahkan mereka yang tidak melakukannya. Kalau ada orang gak sholat sunnah qabliyah Jumat kemudian menyalahkan kita, maka itu salah. Harusnya mereka diam, karena apa yang kita lakukan ada dalilnya, dan yang mereka lakukan juga ada dalilnya. Karena keduanya itu adalah pendapat dari para ulama mujtahid, maka tidak diperbolehkan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena ini adalah permasalahan furu', permasalahan ijtihadiyah. Bisa difahami ya?
kapan kita mau menyalahkan, kapan kita tidak boleh menyalahkan, itu ada waktunya dan ada tempatnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita selesaikan tinggal sedikit. Qala fi aunil ma'bud, qala an-Nawawi fil khulasati sahihun ala syartil Bukhari, wa qala al-Iraqi fi syarh at-Tirmidzi isnaduhu sahihun la jarama, wa akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Ini menjelaskan hadis yang tadi tentang status hadis yang tentang Ibnu Umar. Dikomentari dalam kitab Ainul Ma'bud bahwa Imam Nawawi dalam kitab Khulasah mengatakan hadis itu sahih. Sahihnya ala syartil Bukhari, karena perawinya itu bukan Imam Bukhari tetapi mengikuti ala syartil Bukhari, berarti kuat. Kemudian Al-Hafidh Al-Iraqi, Waliyuddin Al-Iraqi dalam kitab Syarah At-Tirmidzi mengatakan sanadnya sahih, enggak ada celah sama sekali. Kemudian Ibnu Hibban itu meriwayatkannya dalam sahih, kitab sahihnya. Ini untuk mengklirkan, untuk memastikan bahwa hadis Ibnu Umar itu sahih, bukan hadis dhaif. Siapa yang mengatakannya sahih? Yang pertama, Al-Hafidh An-Nawawi. Yang kedua, Al-Hafidh Al-Iraqi. 3, Al-Hafidh Ibnu Hibban. Satu orang hafidh saja mengatakan ini sahih, sudah bisa kita jadikan sebagai pegangan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena tidak semua orang itu boleh mengatakan hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini hasan. Yang boleh mengatakan hadis ini sahih itu hanya seseorang ulama yang sudah mencapai derajat al-hafidh dalam hadis. Orang yang mencapai derajat al-hafidh dalam hadis itu orang yang bagaimana? Orang yang hafal ratusan ribu hadis, baik matan maupun sanadnya. Pinten? Ratusan ribu hadis, baik matan maupun sanadnya. Jenengan berapa hadis yang hafal? 11. Waduh. Hadis Arba'in Nawawiyah 42 mboten hafal. Mboten juga. Mestinya minimal kita itu hafal 42 hadis dalam Arba'in Nawawiyah. Matannya saja nggak usah sanadnya, minimal. Karena di situ ada kaidah-kaidah dalam agama. Maksudnya minimal bagi panjenengan seorang penceramah mubalek NO, mubalek NO, saya yakin teng mriki kathah mubalek, minimal harus dihafal hadis 42 dalam matan Arba'in Nawawiyah. Sebab itu modal ceramah. Kalau panjenengan nggak hafal 42 hadis dalam Arba'in Nawawiyah, bingung jenengan menyampaikan ceramah, akhirnya tetap begitu-begitu saja ceramahnya. Jadi minimal 42 hadis meskipun matannya dan penjelasannya. Ini untuk penceramah ya, untuk mubalek. Karena kita LDNO, kita sangat menyarankan para mubalek itu minimal hafal 42 hadis dalam Arba'in Nawawiyah. Ini kalau jenengan satu hadis saja sudah bisa 1 jam ceramah. Nah, tapi kalau nggak hafal, karena kelamahan kita para mubalek NU itu jarang yang hafal Quran dan hadisnya.
Kalau ceramah itu 1 jam, hampir nggak terdengar Quran 1 ayat pun. Terkadang nggak terdengar hadis 1 hadis pun. Ternyata memang nggak hafal. Ternyata memang nggak hafal. Ini yang jadi masalah. Bukan alasannya bukan karena kita berpegang pada kitab kuning, tapi memang nggak hafal. Qurannya nggak hafal, hadisnya nggak hafal. Ini problem. Nah, kenapa dikatakan problem? Sebab kita sekarang di zaman di mana ada para penceramah Wahabi, Hizbut Tahrir, yang mereka hafal-hafal, banyak sekali hafal Al-Quran dan hadis. Terkadang mereka bukan hanya hafal ayatnya, tetapi juga hafal nomor surat dan nomor ayat. Hadisnya pun mereka juga menghafal nomor hadis. Ini dalam Sahih Bukhari nomor 1500. Mereka bisa menyebutkan seperti itu. Coba sekarang secara zahir, kalau ada 2 penceramah, yang satu menyebut Quran, menyebut hadis berkali-kali, yang satu kosong, nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya. Kira-kira yang mendengar lebih percaya mana? Yang ada Quran dan hadisnya. Itu secara zahir mawon, secara sepintas orang akan mengatakan ini lebih meyakinkan, ini nggak meyakinkan. Nah, makanya banyak warga NU di zaman sosial media, sosmed, media sosial, itu banyak yang kemudian terpengaruh dengan Wahabi. Banyak yang terpengaruh dengan Hizbut Tahrir karena dianggap para dai mereka lebih meyakinkan. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena itu para mubaligh zaman sekarang harus berusaha untuk menghafal beberapa ayat yang penting, tidak harus seluruhnya. Ya semua ayat penting, tetapi apa yang kita inginkan sampaikan, maka dalil Al-Quran, dalil hadis hendaknya itu ada. Penting. Karena sering kita temui begitu menyebut ayat, salah lagi baca ayatnya. Karena hafalnya setengah-setengah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang bisa menilai derajat sebuah hadis itu seorang hafid yang hafal ratusan ribu hadis. Seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Matannya dan sanad. Matan itu bunyi hadisnya, sanad itu yang perawinya, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai kepada Nabi. Itu juga hafal matannya dan sanadnya. Berapa yang dihafal? 1 juta hadis. Nolnya ada 6. Nah, jenengan nolnya 1 aja nggak hafal, apalagi nolnya 6. Orang-orang semacam Imam Ahmad, Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, Waliyuddin al-Iraqi, As-Subki, Ibnu Hibban, As-Suyuti, mereka lah yang boleh mengatakan hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini hasan. Mereka yang boleh melakukan itu. Yang boleh menilai hadis itu mereka. Wa khudhu haitsu hafizun alaihi nas. Itu dalam mustalahul hadis. Ambillah hadis bahwa hadis itu sahih apabila ada seorang hafid yang menetapkan bahwa hadis itu sahih. Au min musannafin bi jam'ihi yukhas, atau diambil dari kitab yang di situ mengumpulkan hadis-hadis sahih. Maka kita katakan hadis ini sahih. Lah hadis tentang salat sunnah qabliyah Jumat disahihkan oleh Ibnu Hibban, oleh Al-Hafidz An-Nawawi, Al-Iraqi, Ibnu Hibban dan para hufaz yang lainnya. Karena itu
tidak diragukan tentang kesahihannya. Ini penting disampaikan sebab sekarang ini banyak orang yang menilai hadis seenaknya. Ada tokoh Wahabi tapi sudah mati, namanya Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin Al-Albani pernah di Saudi hidupnya, tetapi kemudian nggak cocok dengan Wahabi sana, kemudian dia dipulangkan ke daerahnya di daerah Damaskus, Syria. Nasiruddin Al-Albani ini mengaku sebagai ahlul hadis. Dan orang-orang Wahabi itu memuji-mujinya sebagai ahli hadis zaman sekarang. Dan Nasiruddin Al-Albani itu mengarang kitab judulnya Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah dan Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah. Dia menyebutkan dalam kitab ini isinya adalah hadis-hadis yang sahih menurut dia. Ini isinya adalah hadis-hadis yang dhaif menurut dia. Padahal siapa Nasiruddin Al-Albani? Apakah dia seorang muhaddis? Bukan. Apakah dia seorang al-hafidh? Bukan. Sama sekali bukan. Tetapi dia hanya seorang pemerhati dan pembaca kitab hadis tanpa belajar kepada para ulama. Nasiruddin Al-Albani ini pekerjaannya tukang memperbaiki jam di pasar. Kita enggak menghina profesi itu, enggak. Tapi kita cuma menceritakan bahwa Nasiruddin Al-Albani awalnya itu pekerjaannya, profesinya memperbaiki jam di pasar. Kalau jam jenengan rusak, betama tentang Nasiruddin Al-Albani maka diperbaiki. Itu keahlian dia. Tapi setiap pulang dari pasar, Al-Albani ini mampir di perpustakaan. Semer perpustakaan, tempat yang isinya kitab tok, buku-buku mawon. Masuk di perpustakaan Damaskus, terus baca-baca sampai lama baca. Dan kitab yang sering dia baca, yang senang dia baca adalah kitab hadis. Setiap hari baca kitab, setiap hari baca kitab, setiap hari baca kitab, sampai akhirnya merasa dia bahwa saya ahli hadis. Padahal nggak ngaji ke kiai, nggak ngaji ke ulama, cuman baca-baca, kemudian muncul dalam perasaannya saya adalah ahli hadis. Mulailah dia kemudian lancang terhadap kitab-kitab para ulama. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang itu sahih didhaifkan. Banyak hadis-hadis dhaif yang dikatakan oleh para hafidh ini hadis dhaif, dia sahihkan. Semuanya disesuaikan dengan akidahnya, keyakinannya. Yang mendukung keyakinan dia meskipun dhaif disahihkan. Yang enggak mendukung akidah dia meskipun sahih didhaifkan. Itu Nasiruddin Al-Albani. Nah, itu harus diwaspadai. Kalau ada panjenengan menemukan sebuah hadis kok dikatakan sahahahu Nasiruddin Al-Albani, udah enggak usah didengarkan. Itu pendapat sampah. Kenapa pendapat sampah? Yang mengatakannya bukan hafid. Hafal satu hadis dengan sanadnya pun tidak, karena dia pernah didebat oleh seorang ulama besar muhaddis zaman ini, yaitu Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Diajak berdebat, diminta menyebutkan satu hadis dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah. Dia tidak hafal. Dia mengatakan ana muhadditsu kitab, saya ini muhaddis kitab. Lastu muhadditsa hifat, saya bukan seorang muhaddis yang hafal ratusan ribu hadis, tapi saya ini muhaddis kitab. Kalau baca kitab ya tahu, kalau nggak baca ya nggak tahu. Kalau kayak gitu kan tunggale kata, ya.
Kita pun bisa kalau sekedar membaca saja. Nah, itu Nasiruddin Al-Albani. Orang-orang yang sejenis pada masa sekarang juga banyak. Banyak orang akademisi yang S1-nya belajar jurusan hadis, S2-nya jurusan hadis, S3-nya jurusan hadis. Akhirnya membuat tesis, membuat disertasi, penelitian. Kitab Ihya Ulumuddin, saya teliti hadis-hadisnya. Akhirnya diteliti, oh hadis dhaifnya banyak dalam Ihya Ulumuddin. Hadis palsunya banyak sekali, sekian ratus, sekian puluh dan sebagainya. Nah, mereka nggak bisa dibuat pegangan, ucapannya tidak bisa dibuat pegangan karena mereka tidak memenuhi, karena mereka bukan seorang hafid. Nah, ini jamnya sudah lewat ya. Kita akhiri di sini. Yang pasti untuk mengakhiri di sini bahwa hadis tentang sholat sunnah qabliyah Jumat disahihkan oleh para huffaz, sehingga tidak perlu kita meragukan tentang statusnya. Yang terakhir ditutup an ahkamil fuqaha fi muqarrarat Nahdlatul Ulama al-juz'il awal. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Maksum itu diambil dari ahkamul fuqaha. Nah, panjenengan punya kitabnya? Enggak punya. Nah, tapi panjenengan tiang NU tang ya. Jadi terkadang ada ahkamul fuqaha itu adalah berisi tentang kumpulan hasil-hasil bahsul masail NU, mulai zaman NU pertama Mbah Hashim sampai masa sekarang. Itu semuanya dikumpulkan hasil-hasil muktamar bahsul masail. Nah, maka kalau semestinya kita semuanya memiliki kitab ini agar kita dalam beramaliyah itu semuanya mengetahui dalil-dalil dan sumbernya. Makaten ingkang saged kula sampaikan, dipersilahkan jika ada pertanyaan. Monggo. Nggih. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya untuk masalah sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh akan tetapi dikerjakan setelah sholat subuh. Itu nanti status sholat qobliyah subuh itu ada atau qadha. Yang kedua, hal semacam ini apakah bisa dilakukan dalam sholat tahajud? Sekian. Napa yang kedua? Yang kedua, sholat seperti sholat qobliyah subuh dikerjakan setelah sholat subuh itu nanti mangkah atau qadha. Lalu yang pertanyaan kedua, apakah semacam ini bisa dilakukan dalam sholat tahajud? Tahajudnya pas subuh. Waalaikumsalam. Pertama yang dijelaskan oleh para ulama bahwa sholat sunnah qabliyah itu waktunya ketika mulai dari masuknya waktu sampai habisnya waktu. Kalau dalam hal ini misalnya subuh, maka sholat sunnah qabliyah waktunya adalah mulai masuknya waktu subuh, yaitu ketika terbitnya fajar shadiq sampai habisnya waktu subuh, berarti ketika terbitnya matahari. Itu waktu pelaksanaan sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah. Sehingga kalau sholat sunnah qabliyah subuh dikerjakan setelah sholat subuh, itu statusnya ada, bukan qadha. Yang kedua,
Yang kedua, sholat sunnah itu ada yang dianjurkan qadha, ada yang tidak dianjurkan qadha. Kalau misalnya kayak sholat sunnah gerhana matahari atau bulan, tidak dianjurkan qadha. Misalnya seseorang sekarang gerhana, kemudian gerhananya sudah hilang, oh saya qadhaan sholat gerhana, itu tidak bisa. Ada yang bisa qadha, ada yang tidak bisa diqadha. Sholat tahajud itu adalah nama sebuah sholat yang dilakukan di malam hari setelah seseorang melakukan tidur. Maka di sini tidak ada qadha-nya, tidak ada, termasuk sholat sunnah yang tidak ada qadha-nya. Mungkin pertanyaan yang lain? Monggo. Iya, ini panjang ya penjelasannya. Dan bisa ada yang tertinggal nanti penjelasannya. Tetapi secara umum, kalau secara terperinci kita perlu mengkaji kitab minimal matan takrib atau matan Abi Suja, atau kitab Sulamut Taufik, ada bab khusus tentang masalah itu. Secara umum sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Kemudian yang sudah baligh, tidak untuk anak-anak. Kemudian yang berakal, tidak mereka yang gila. Kemudian mereka adalah orang-orang yang mukim, bukan orang yang musafir. Kemudian jumlah mereka itu ada 40 orang. Itu untuk mendirikan Jumat itu minimal adalah 40 orang. Jika kurang dari 40 orang, maka tidak wajib untuk mendirikan Jumat di situ. Tetapi bukan berarti dia tidak wajib sholat Jumat. Apabila dia mendengar di kampung lain itu azan Jumat, maka dia wajib pergi ke kampung lain. Tetapi di kampung itu kalau kurang dari 40 orang, maka tidak wajib didirikan Jumat di situ. Yang mustautin, yaitu 40 orang yang menetap di situ. Ada beda antara mukim dan mustautin. Mustautin itu adalah orang yang tinggal di sini, memang bertempat tinggal di sini. Itu namanya mustautin. Sedangkan yang mukim itu terkadang dia bukan orang sini, tetapi dia berada di sini selama lebih dari 4 hari murni, selain hari masuk dan hari keluar. Misalnya ada seseorang di sini anak pondok misalnya, dia tinggal di sini, maka dia dikatakan mukim, tetapi bukan mustautin. Sholat Jumat itu wajib didirikan di sebuah kampung yang ada 40 orang yang mustautin, yang bertempat tinggal di situ. Mukim dia wajib untuk sholat Jumat, yang tidak wajib adalah musafir. Tetapi musafir yang dimaksud adalah yang dia bepergiannya sebelum subuh. Misalnya hari ini Jumat, kalau sekarang 7:30 saya baru berangkat ke Surabaya, maka Jumat saya wajib Jumatan, nggak boleh saya musafir, nggak usah Jumatan, enggak. Tapi jika saya berangkatnya jam 3 malam tadi, saya sudah berangkat, sudah meninggalkan balad, sudah meninggalkan daerah kita ini. Kemudian hari ini hari Jumat, maka di Surabaya saya tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena status saya musafir. Itu ketentuan tentang kapan wajib mendirikan Jumat dan siapa yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang wajib itu adalah laki-laki yang merdeka, yang sudah baligh,
yang berakal dan mereka adalah mukim, maka merekalah yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan didirikan sholat Jumat itu yang wajib adalah apabila di suatu daerah ada 40 laki-laki yang mustautin. Itu secara garis besar. Nah, kalau dirinci maka akan sangat panjang, bisa. Hah? Kalau sholat Jumat pada masa Rasulullah, cuman tahunnya persisnya saya tidak ingat. Cuman sholat Jumat itu bukan bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat, tetapi itu adalah dari Rasul sejak zaman Rasulullah dan ada perintahnya di dalam Al-Quran. Idza nudiya lis-shalah itu. Ya. Kemudian kalau tidak sampai 40 jadinya. Jadi harus 40 kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat Jumat harus dilaksanakan 40 orang. 40 orang itu semuanya mustautin termasuk imamnya. Kalau kurang dari 40 maka itu tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Kalau mau pakai mazhab lain maka silahkan dipelajari dengan benar mazhab mereka. Kalau dalam misalnya nggak ada 40 orang ya kita ikut ke masjid yang lain. Kita mengikuti ke masjid yang lain karena kita nggak ada 40 orang. Kalau ngotot nggak mau, silahkan mengikuti mazhab yang lain. Karena ada sebagian ngotot ya. Repot itu kan ngotot, sebab pengen jadi khotib. Nanti kalau saya sholat Jumat di sana kan saya nggak jadi khotib. Ya udah, meskipun 10 orang Jumat saja. Ada yang ngotot kayak gitu. Kalau ada yang ngotot ya harus mengikuti mazhab yang lain. Tapi itu menjadi aneh ya. Karena kita di NU ini meskipun kita mengatakan dalam di NU itu mengikuti salah satu dari mazhab 4, tetapi dalam praktek di lapangan kita ini kebanyakan secara umum mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau nanti ada yang mengikuti mazhab lain, maka itu akan terlihat aneh. Dan itu akan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Kita sebagai tokoh di masyarakat jangan suka membuat sesuatu yang pro kontra, meskipun kita itu sudah tahu ilmunya. Kalau sholat Id jelas ya, semua sholat itu ada ketentuannya. Jumlah rakaat. Oh enggak ada. Kalau sholat Id dilakukan sendirian boleh. Jadi kalau misalnya panjenengan mau sholat sendiri boleh. Misalnya nanti misalnya nanti hari rayanya beda. Di kampung jenengan besok hari rayanya. Sementara jenengan meyakini hari ini, maka jenengan sholat hari raya sendiri di rumah boleh. Jamaah dengan keluarganya juga boleh. Kalau sendirian ya nggak ada khutbahnya, karena sholat sendiri nanti akan mengkhutbahi siapa. Tetapi kalau dengan keluarga maka bisa ada khutbahnya. Sholat Jumat. Kalau sholat Jumat asalkan jumlahnya semuanya ada 40 orang maka boleh. Yang penting
dengan dikurangi khatib itu tidak berkurang dari 40 orang. Yang penting itu. Sampun? Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat, barokah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.